wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi kelas 7 yang hebat dan cerdas. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Masih pada semangat kan? Semoga semangat kalian semua terus terjaga sampai akhir pembelajaran kita nanti. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, saya ingin mengajak kalian semua untuk sejenak menikmati sebuah cerita. Kita akan mendengarkan sebuah dongeng daerah yang berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya dari kota Palembang. Dongeng ini sudah dikenal sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Judul dongeng yang akan kita dengarkan adalah Putri Kemarau. Dongeng bukan hanya sekedar cerita khayalan semata atau hiburan. Di dalam dongeng terdapat banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil, seperti sikap sabar, berani, ikhlas, dan peduli terhadap sesama. Melalui dongeng Putri Kemarau, kita tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga belajar memahami makna dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melatih kemampuan menyimak, yaitu mendengarkan cerita dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, saat dongeng dibacakan nanti, perhatikan dengan sungguh-sungguh isi ceritanya, bayangkan tokoh-tokoh yang muncul, serta latar tempat terjadinya peristiwa, dan amati masalah yang dialami dalam cerita tersebut. Perhatikan pula bagaimana para tokoh bersikap dan menyelesaikan masalahnya. Setelah mendengarkan dongeng, kalian akan diminta untuk memahami isi cerita serta menyampaikan pesan moral yang dapat dipetik dari dongeng tersebut. Maka dari itu, simaklah cerita ini dengan baik agar kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lancar. Baiklah, sekarang silakan tenangkan pikiran kalian dan fokuskan perhatian kalian. Mari kita mulai mendengarkan dongeng dari Palembang yang berjudul Putri Kemarau. Selamat menyimak. Alkisah, zaman dahulu kala, di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Tapi dia akrab dipanggil Putri Kemarau sebab dilahirkan pada musim kemarau. Dia adalah putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, dia juga sangat disayangi oleh ayahnya. Sedangkan ayahnya adalah seorang pemimpin yang arif dan juga bijaksana. Negeri dan rakyatnya juga hidup makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai kekeringan dan air danau juga menjadi surut. Padang rumput telah hangus terbakar terik matahari. Ternak-ternak warga juga banyak yang mati. Tanah menjadi kering dan pecah-pecah sampai hasil panen pun juga gagal. Warga juga banyak yang terserang penyakit serta dilanda kelaparan. Melihat keadaan itu, sang raja yang arif dan bijaksana itu pun langsung bertindak. Dia segera mencari peramal untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu. Telah banyak peramal yang ditemui, tapi belum seorang pun yang bisa memberinya jalan keluar. Suatu ketika, sang raja mendengar kabar bahwa di sebuah desa yang terpencil ada seorang peramal yang terkenal sakti. Dia pun mendatangi peramal tersebut. "Wahai tukang ramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong katakan bagaimana caranya mengatasi masalah ini," kata sang raja. "Baginda, petunjuk tentang jalan keluar dari kesulitan tersebut akan keluar lewat mimpi putri Baginda," kata peramal itu. "Baiklah, kalau begitu hal ini akan kutanyakan langsung pada putriku," ucap sang raja. Sesampainya di istana, sang raja melihat putrinya yang sedang duduk termenung seorang diri di taman. "Ayahanda baru saja menemui seorang juru ramal yang sakti," ucap sang raja pada putrinya. Mendengar itu, Putri Kemarau langsung menatap wajah ayahandanya.
"Apa kata peramal itu, ayahanda?" kata putri kemarau. Menurut juru ramal itu, bahwa petunjuk tentang jalan keluar dari kesulitan ini akan datang lewat mimpi Ananda. "Apakah Ananda sudah bermimpi tentang hal tersebut?" kata raja. "Belum, ayahanda," kata putri kemarau. "Tapi alangkah baiknya kalau semua masalah ini kita serahkan pada Yang Maha Kuasa," kata sang putri. Sang raja terkejut saat mendengar perkataan putrinya. Dia tidak pernah mengira sebelumnya kalau putri kesayangannya itu mempunyai pemikiran yang cerdas. Dia juga menyadari kekeliruannya selama ini. "Benar juga kata putriku, perkataanmu itu membuat aku sadar. Maafkan ayah, putriku," ujar raja. Putri kemarau lalu menyarankan kepada ayahanda supaya seluruh rakyat negeri itu melakukan upacara berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dari doa bersama itu, putri kemarau pun mendapat petunjuk lewat mimpinya. Dalam mimpi tersebut, sang putri didatangi oleh ibundanya. "Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri akan berubah kalau ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut," kata ibu putri kemarau. Begitu terjaga, sang putri langsung menceritakan tentang itu kepada ayahandanya. Ternyata sang raja pun sudah bermimpi mendapatkan bisikan gaib yang menyampaikan pesan yang sama. Maka pada esok harinya, sang raja segera mengumpulkan semua rakyatnya untuk menyampaikan pesan tersebut. "Wahai semua rakyatku, putri kemarau, Alkisah, zaman dahulu kala di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Tapi dia akrab dipanggil Putri Kemarau sebab dilahirkan pada musim kemarau. Dia adalah putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, dia juga sangat disayangi oleh ayahnya. Sedangkan ayahnya adalah seorang pemimpin yang arif dan juga bijaksana. Negeri dan rakyatnya juga hidup makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai kekeringan dan air danau juga menjadi surut. Padang rumput telah hangus terbakar terik matahari, serta ternak-ternak warga juga banyak yang mati. Tanah menjadi kering dan pecah-pecah, sampai hasil panen pun juga gagal. Warga banyak yang terserang penyakit serta dilanda kelaparan. Melihat keadaan itu, sang raja yang arif dan bijaksana itu pun langsung bertindak. Dia segera mencari peramal untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu. Alkisah, zaman dahulu kala di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Tapi dia akrab dipanggil Putri Kemarau sebab dilahirkan pada musim kemarau. Dia adalah putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, dia juga sangat disayangi oleh ayahnya. Sedangkan ayahnya adalah seorang pemimpin yang arif dan juga bijaksana. Negeri dan rakyatnya juga hidup makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai kekeringan dan air danau juga menjadi surut. Padang rumput telah hangus terbakar terik matahari, ternak-ternak warga juga banyak yang mati. Tanah menjadi kering dan pecah-pecah sampai hasil panen pun juga gagal. Warga juga banyak yang terserang penyakit serta dilanda kelaparan. Melihat keadaan itu, sang raja yang arif dan bijaksana itu pun langsung bertindak. Dia segera mencari peramal untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu.
Telah banyak peramal yang ditemui, tapi belum seorang pun yang bisa memberinya jalan keluar. Suatu ketika, sang raja mendengar kabar bahwa di sebuah desa yang terpencil ada seorang peramal yang terkenal sakti. Dia pun mendatangi peramal tersebut. "Wahai tukang ramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong katakan bagaimana caranya mengatasi masalah ini," kata sang raja. "Baginda, petunjuk tentang jalan keluar dari kesulitan tersebut akan keluar lewat mimpi putri Baginda," kata peramal itu. "Baiklah, kalau begitu hal ini akan kutanyakan langsung pada putriku," ucap sang raja. Sesampainya di istana, sang raja melihat putrinya yang sedang duduk termenung seorang diri di taman. "Ayahanda baru saja menemui seorang juru ramal yang sakti," ucap sang raja pada putrinya. Mendengar itu, Putri Kemarau langsung menatap wajah ayahandanya. "Apa kata peramal itu, ayahanda?" kata Putri Kemarau. Menurut juru ramal itu, bahwa petunjuk tentang jalan keluar dari kesulitan ini akan datang lewat mimpi Ananda. "Apakah Ananda sudah bermimpi tentang hal tersebut?" kata raja. "Belum, ayahanda," kata Putri Kemarau. "Tapi alangkah baiknya kalau semua masalah ini kita serahkan pada Yang Maha Kuasa," kata sang putri. Sang raja terkejut saat mendengar perkataan putrinya. Dia tidak pernah mengira sebelumnya kalau putri kesayangannya itu mempunyai pemikiran yang cerdas. Dia juga menyadari kekeliruannya selama ini. "Benar juga kata putriku, perkataanmu itu membuat aku sadar. Maafkan ayah, putriku," ujar raja. Putri Kemarau lalu menyarankan kepada ayahanda supaya seluruh rakyat negeri itu melakukan upacara berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dari doa bersama itu, Putri Kemarau pun mendapat petunjuk lewat mimpinya. Dalam mimpi tersebut, sang putri didatangi oleh ibundanya. "Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri akan berubah kalau ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut," kata ibu Putri Kemarau. Begitu terjaga, sang putri langsung menceritakan tentang itu kepada ayahandanya. Ternyata sang raja pun sudah bermimpi mendapatkan bisikan gaib yang menyampaikan pesan yang sama. Maka pada esok harinya, sang raja segera mengumpulkan semua rakyatnya untuk menyampaikan pesan tersebut. "Wahai semua rakyatku, ketahuilah bahwa negeri ini akan kembali makmur kalau ada seorang gadis yang dengan ikhlas mengorbankan dirinya menceburkan ke dalam laut. Siapakah di antara kalian yang mau melakukannya demi kebaikan kita semua?" Tapi tak seorang pun gadis yang berani mengajukan diri. Di tengah keheningan, tiba-tiba Putri Kemarau yang duduk di samping ayahandanya bangkit dari tempat duduknya. Kemudian berkata, "Ananda rela mengorbankan jiwa hamba dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat negeri ini," ucap Putri Kemarau. Seketika semua yang hadir tersentak kaget, terutama sang raja. Dia tidak mau anak semata wayangnya itu yang menjadi korbannya. "Jangan putriku, kamu adalah satu-satunya milik ayahanda. Kamulah yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Jangan lakukan itu putriku," ujar sang raja. Tapi Putri Kemarau tetap pada pendiriannya. Keinginan sang putri sudah tidak bisa dibendung lagi. "Lebih baik Ananda saja yang menjadi korban daripada semua rakyat negeri ini," kata sang putri. "Mungkin ini sudah menjadi takdir Ananda." Sang raja tak kuasa menahan keinginan putrinya. Maka pada malam harinya, sang putri dengan diantar oleh ayahanda dan semua rakyat pergi ke ujung tebing laut. Sebelum terjun ke laut,
dia berpesan pada ayahanda dan rakyatnya, "Ikhlaskan kepergian Ananda, maafkan semua kesalahan Ananda," kata sang putri. Sang raja tidak kuasa menahan rasa haru air matanya. Air mata pun menetes membasahi kedua pipinya. Tapi apa boleh dibuat, tak seorang juga yang sanggup menahan keinginan putrinya. Putri Kemarau langsung terjun ke laut. Disertai dengan terceburnya tubuh sang putri ke dalam laut, langit menjadi mendung. Petir menyambar serta hujan pun turun dengan lebatnya. Dalam waktu singkat, semua wilayah negeri itu pun digenangi air. Tentu saja hal tersebut menjadi pertanda bahwa tumbuh-tumbuhan akan kembali menghijau dan tanah menjadi subur. Semua rakyat itu dirundung rasa sukacita, terutama sang raja. Di satu sisi, negerinya akan kembali makmur, tapi di sisi lain, dia sudah kehilangan putri yang amat disayanginya. Demikian juga yang dirasakan oleh semua rakyatnya. Hujan semakin deras, sang raja dan rakyatnya pun langsung meninggalkan tebing laut itu. Sesampainya di istana, raja itu langsung tertidur karena kelelahan. Betapa terkejutnya dia karena tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menyuruhnya kembali ke tebing laut. "Segeralah kembali ke tebing laut, temuilah putrimu di sana," suara bisikan tersebut. Ketika terbangun, sang raja bersama rakyatnya pun langsung kembali ke tebing laut tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat Putri Kemarau yang berdiri di atas sebuah karang di tengah laut dengan membawa penerangan serta harapan baru. Ternyata sang putri diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena keikhlasannya berkorban demi kepentingan orang banyak. Tapi ajaibnya, semula tidak ada batu karang di tengah laut itu. "Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan putriku," kata sang raja. Setelah berucap syukur, raja itu langsung memerintahkan pengawalnya untuk menjemput sang putri dan membawanya kembali ke istana. Beberapa tahun kemudian, sang raja akhirnya menyerahkan kekuasaannya pada putrinya. Sejak itulah Putri Kemarau menjadi ratu di negeri ini. Dia memerintah dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya juga hidup makmur dan sejahtera. Demikianlah dongeng tentang Putri Kemarau, seorang putri dari Sumatera Selatan yang memiliki hati yang tulus, penuh kasih, dan rela berkorban demi kebahagiaan rakyatnya. Di tengah musim kemarau yang panjang dan penuh penderitaan, Putri Kemarau menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik, melainkan dengan keteguhan iman, keikhlasan, dan rasa cinta terhadap sesama. Melalui kisah ini, kita dapat meneladani sikap Putri Kemarau yang mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Ia mengajarkan kita untuk tidak bersikap egois, berani mengambil tanggung jawab, serta selalu percaya bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan tulus akan membawa kebaikan. Sikap sabar dan ikhlas yang ditunjukkan oleh Putri Kemarau menjadi contoh yang baik bagi kita dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Semoga dongeng ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi cermin bagi kita semua dalam bersikap dan bertindak di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan meneladani nilai-nilai luhur dalam cerita ini, kita diharapkan dapat menjadi pribadi yang peduli, berhati mulia, dan selalu siap membantu sesama. Terima kasih sudah menyimak dongeng Putri Kemarau dengan penuh perhatian. Selanjutnya, mari kita jawab beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami alur cerita, tokoh, latar, serta pesan moral yang terkandung di dalam dongeng ini.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memberikan waktu 10 detik. Dimulai dari pertanyaan pertama. Siapakah nama putri raja dalam dongeng tersebut? A. Putri Purnama, B. Putri Jelitani, C. Putri Sriwijaya, atau D. Putri Jelita. Pertanyaan kedua, mengapa Putri Jelitani disebut Putri Kemarau? A. Karena hidup di daerah kering, B. Tidak menyukai hujan, C. Lahir pada musim kemarau, atau D. Tinggal dekat padang pasir. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana sifat ayah Putri Kemarau sebagai seorang raja? A. Keras dan pemarah, B. Serakah dan sombong, C. Arif dan bijaksana, atau D. Kejam dan tegas. Pertanyaan keempat, masalah utama yang melanda negeri dalam cerita tersebut adalah A. Banjir besar, B. Kemarau panjang, C. Wabah perang, atau D. Gempa bumi. Pertanyaan kelima, apa usaha yang dilakukan sang raja untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut? A. Membangun waduk, B. Mengusir rakyat, C. Mencari peramal, atau D. Memerintahkan pasukan. Pertanyaan keenam, menurut peramal, petunjuk jalan keluar akan datang melalui A. Doa sang raja, B. Hujan deras, C. Mimpi Putri Kemarau, D. Laut di ujung tabing. Pertanyaan ketujuh, nasihat Putri Kemarau kepada ayahandanya untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Menyerang negeri lain, B. Mengadakan pesta rakyat, C. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan, atau D. Meminta bantuan kerajaan lain. Pertanyaan ke-8, isi pesan dalam mimpi yang diterima Putri Kemarau adalah A. Raja harus turun tahta, B. Negeri akan makmur jika mengadakan doa, C. Kemarau akan berakhir sendiri, atau D. Seorang gadis harus berkorban menceburkan diri ke laut. Pertanyaan ke-9, siapakah yang akhirnya rela berkorban demi kemakmuran negeri? A. Seorang rakyat, B. Seorang peramal, C. Sang raja, atau bahkan D. Putri Kemarau. Pertanyaan ke-10, keajaiban apa yang terjadi setelah Putri Kemarau terjun ke laut? A. Laut menjadi kering, B. Putri Kemarau muncul kembali di atas karang, C. Istana tiba-tiba hilang, atau D. Raja langsung turun tahta. Nah, itu tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan melalui dongeng Putri Kemarau. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah membuka telinga dan hati kalian saat mendengarkan cerita. Karena setiap dongeng pasti punya pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi kalian sudah menjawab beberapa soal untuk melihat pemahaman kalian tentang alur cerita, tokoh, dan pesan moral dari dongeng Putri Kemarau. Semoga kegiatan ini bisa membantu kalian menjadi pendengar yang lebih teliti. Teruslah belajar dengan semangat dan sikap yang baik. Jangan hanya mencari jawaban saja, tetapi pahami juga makna cerita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi pada cerita selanjutnya.